Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap orang dipanggil, setiap orang diperuntukkan kedatangannya demi sarana keselamatan. Tentu kita memiliki pilihan di setiap langkah kehidupan kita. Pilihan untuk menjadi baik, pilihan untuk menjadi jahat. Tetapi jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya kita memelihara panggilan Tuhan untuk selalu memilih sesuatu yang baik dan seturut kehendaknya. Sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tahu menjaga panggilan-Mu, yang tahu menjaga rencana-Mu di setiap langkah hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan, jagalah kami, agar kami pun tetap menjaga kesucian hati kami di setiap karya dan aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, semua orang dihadirkan di dunia ini memiliki maksud dan tujuan yang sudah direncanakan oleh Sang Pencipta. Tinggal bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, terutama di setiap pilihan-pilihan yang hendak kita ambil. Permenungan hari ini di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mau mendengarkan panggilannya, yang mau memilih rancangannya, yang mau memilih seturut rencananya atas hidup Anda, hidup saya, dan hidup kita semua. Kita semua tentu sudah dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan. Tinggal bagaimana kita yang mengaku diri sebagai orang beriman memelihara panggilan itu dengan cara memilih setiap pilihan dengan bijaksana dan dewasa. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, kita mendengarkan tentang silsilah keluarga Yesus. Dari silsilah kita bisa melihat bagaimana Maria ibu Yesus dipersiapkan. Allah mempersiapkan baitnya sendiri untuk hadir ke tengah-tengah manusia. Maria bersedia mengandung Yesus di dalam rahimnya karena kuasa Roh Kudus. Dan Allah begitu sangat baik di dalam merancang rencananya. Kenapa bisa demikian? Karena Dialah sang pemilik kehidupan. Dan ketika kita mengaku diri sebagai anaknya, minimal kita selalu berusaha dengan sebaik mungkin, dengan sebijaksana mungkin. Jangan kita memilih berdasarkan apa yang kita senangi, padahal pilihan itu membahayakan bagi sesama kita. Hendaknya ketika memilih kita melihat apa konsekuensi bagi Anda, apa konsekuensi bagi saya, dan apa konsekuensi bagi sesama, keluarga, komunitas, hidup menggereja, dan hidup bermasyarakat. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, tentu hidup adalah sebuah pilihan.
tetapi sangat penting di dalam sejarah kehidupan kita semakin mengenali siapa diri kita. Untuk apa kita dipanggil dan dihadirkan di dunia ini. Dan bagaimana mestinya kita memilih. Kadang kita lupa dengan status kita. Kadang kita sudah menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu. Tetapi tingkah laku kita seolah-olah menjadi orang anak muda yang tidak tahu diri, yang tidak mengerti fungsi dari orang tua. Kadang merasa diri masih muda, ingin bebas, tidak bisa diatur sana sini. Padahal tidak semua anak muda susah diatur. Ada banyak hal yang bisa kita tekuni, bisa kita latih. Jika kita mengaku diri dipanggil, maka posisikanlah diri Anda sebagaimana Anda. Mari kita belajar mengenali Anda, saya, kita semua sebagai apa dan dihadirkan untuk apa dan bagaimana kita memilih demi kebaikan Anda, kita, dan saya. Jangan kita berpikir hanya demi kebaikan diri saya sendiri dan tidak memperhitungkan orang-orang di sekitar kita. Rencana Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita jika kita mau bekerja sama dan menanggapi panggilan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita mendengar kabar sukacita, ketika kita dipanggil dan ketika Tuhan hadir menyapa kepada kita, apakah kita terbuka dan mengenalinya? Semoga permenungan hari ini, di hari kelahiran Santa Perawan Maria, kita belajar untuk mengenali siapa diri kita dan untuk apa kita hadir di dunia, menjadi saksinya dan menjadi pewarta keselamatan. Semoga hidup kita selalu menjadi berkat, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, tidak ada pribadi yang dihadirkan di dunia ini untuk dihukum. Semuanya dipanggil untuk bersaksi. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap perjalanan dan persiaran hidup kita, untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya tahu mana yang terbaik untuk mewartakan karya Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.